Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Taisha pahit dan marah. Dalam pembersihan yang benar-benar hancur, Hujia dan 3 siswa baru yang tersisa menyaksikan satu-satunya anggota kelompok iblis hitam yang tersisa dikalahkan dan tidak bisa menahan nafas lega. Kaki mereka segera kehilangan kekuatan saat mereka jatuh ke tanah, suara terengah-engah seperti ombak bergema berulang kali dari mulut mereka. Menyusul kekalahan anggota terakhir dari kelompok iblis hitam, dengan pengecualian Shatai, para siswa yang menyaksikan, yang sarafnya tegang, akhirnya tidak bisa lagi menahan kegembiraan dan kegembiraan liar di hati mereka. Mereka mengabaikan luka di tubuh mereka saat mereka melompat berdiri dan berteriak dengan liar. Dalam sekejap, berbagai teriakan dan teriakan liar menyebar di udara di atas tanah kosong. Tangan halus Sun Er menyeka keringat dari dahinya. Cahaya keemasan yang dipancarkan dari tubuhnya juga mulai redup. Ketiga penyelamatan ini telah menyebabkan kesulitan baginya. Jika bukan karena fakta bahwa metode Qi yang dia latih bukanlah metode kelas rendah, kemungkinan besar dia akan seperti Wu Hao, yang kekuatan tempurnya sangat memburuk sebagai akibat dari kelelahan yang berlebihan dari Dou Qi-nya. Sun Er menopang dirinya dengan bersandar di batang pohon. Dia memanfaatkan kerangka waktu singkat ini untuk mengatur napas sebelum menyapu pandangannya ke tempat pertempuran Xiao yang terjadi. Ketika dia melihat bahwa Xiao yang tidak menunjukkan tanda-tanda dikalahkan meskipun dipaksa oleh lawannya ke titik di mana dia menghadapi bahaya terus-menerus, dia menghela nafas lega. Senyuman yang menyebabkan Su Xiao dan yang lainnya merasa diberkati berada di hadapannya muncul di wajahnya. Kelompok Xiao yang telah mendapatkan keuntungan dalam pertarungan ini. Su Xiao menghela nafas saat dia pulih dari senyum memukau seperti bunga Sun Er yang mekar. Ekspresi wajahnya sangat cemerlang. Sungguh tidak terduga bahwa kompetisi berburu energi api yang tidak memiliki insiden besar setelah diadakan selama bertahun-tahun, tiba-tiba akan mengalami pergantian peristiwa yang tidak terduga yang membuat mereka tercengang tahun ini ketika mereka sendiri berpartisipasi. Ini benar-benar menyebabkan Su Xiao tidak bisa berkata-kata. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mengumpulkan beberapa energi api dari siswa baru untuk memasuki menara pemurnian Qi langit yang berkobar untuk berlatih selama jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan energi api, sebaliknya, dia akhirnya kehilangan miliknya. Ini benar-benar pukulan ganda. Leng Bai dan Xiu Yan bertukar pandang di sampingnya. Hati mereka sedikit sedih dan kacau saat mereka tertawa getir. Mereka sangat tidak beruntung telah menghadapi situasi seperti ini. Selama orang-orang ini mengabdikan diri mereka untuk berlatih keras di dalam menara penyulingan Qi langit yang berkobar untuk jangka waktu tertentu setelah mereka memasuki akademi, saya takut mereka akan dapat menyelinap ke dalam peringkat kuat. Su Xiao menggeser tubuhnya untuk membiarkan dirinya bersandar lebih nyaman di batang pohon. Pandangannya tertuju pada Xiao Yan yang sedang bertempur sengit dengan Shatai. Kata-katanya ini memiliki rasa takjub yang sulit disembunyikan. Meskipun dia telah melihat Xiao Yan dengan sangat tinggi, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan selama ini di tangan Shatai. Perlu diketahui bahwa Shatai adalah seorang veteran berpengalaman dalam teknik bertarung dan sering berbaur di arena pertarungan dalam akademi dalam. Pengalaman bertarungnya bisa disebut lihai dan kejam. Bahkan tingkat yang lebih rendah Dou Lings dengan sedikit pengalaman pertempuran akan kesulitan mengalahkannya. Dari sini, bisa dilihat betapa kayanya pengalaman tempur Shatai. Namun, orang inilah yang kekuatannya tidak hanya beberapa bintang lebih tinggi dari Xiao Yan tetapi yang pengalaman bertarungnya juga sangat berpengalaman, yang tidak dapat mengalahkan yang terakhir setelah waktu yang lama. Adegan ini tidak bisa membantu tetapi menyebabkan Su Xiao dan yang lainnya merasa tidak bisa berkata-kata karena keuletan Xiao Yan.
Tentu saja, mereka secara alami tidak tahu bahwa jika bukan karena api berwarna hijau di tangan Xiao Yan yang menyebabkan Xia Tai sangat menderita, kemungkinan Xiao Yan benar-benar akan mengalami kesulitan bertahan selama ini di tangan Xia Tai. Menunjukkan tanda-tanda kekalahan jika dia hanya mengandalkan kekuatan levelnya sendiri. Leng Bai dan Xiu Yan mengangguk dengan tenang ketika mereka mendengar kata-kata Su Xiao. Sejauh ini, berbagai hal yang ditunjukkan Xiao Yan sudah jauh melebihi harapan mereka. Mencapai level bintang 6 Dadoushi pada usia seperti itu. Bakat pelatihan semacam ini benar-benar membuat beberapa orang sangat takjub. Tak satu pun dari mereka yang ragu ketika dikatakan bahwa dia akan bisa masuk peringkat kuat di Akademi Dalam. Sun Er, Hu Jia, dan yang lainnya beristirahat di pinggir lapangan selama 2 hingga 3 menit sebelum mereka berdiri sekali lagi. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan mengangguk sedikit. Emas dan warna hijau Douki sekali lagi melonjak keluar dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka bergerak dengan cara yang sama ke kiri dan kanan, mengelilingi medan pertempuran tempat Xiao Yan dan Xia Tai bertukar pukulan. Douki mengulurkan dan menyusut kembali ke telapak tangan mereka, siap untuk merebut pembukaan Xia Tai dan memberinya pukulan berat. 3 siswa baru lainnya, di sisi lain, hanya bisa menyaksikan tindakan Sun Er dan Hu Jia karena Douki mereka benar-benar kelelahan. Saat ini, mereka tidak dapat mengumpulkan sedikit pun kekuatan untuk maju dan membantu. Tentu saja, dengan kekuatan mereka memang tidak bisa terlibat dalam pertarungan level ini. Dentang! Sebuah tinju yang dibungkus dengan api berwarna hijau sekali lagi bertabrakan dengan tinju Xia Tai yang ditutupi oleh armor Douki berwarna keemasan gelap. Dentang yang jelas tiba-tiba terdengar. Bahu Xiao Yan bergetar dengan cepat saat dia merasakan kekuatan kuat yang ditransmisikan dari titik kontak antara tinju mereka. Ototnya berfluktuasi sedikit seperti riak air. Api hijau tiba-tiba menyala di dalam pupil hitamnya saat dia menghirup napas dalam-dalam sementara teriakan rendah keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Kristal Du bergetar dengan cepat di dalam pusaran tubuhnya. Gumpalan api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dari ruang roh penerimaan kecil itu, akhirnya bergerak di sepanjang jalur Qi untuk mencapai tinjunya. Hah! Saat teriakan Xiao Yan terdengar, nyala api berwarna hijau di tangannya tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok besar api yang bergerak di sepanjang titik kontak antara tinju dan langsung menyapu armor Douki milik Xia Tai. Segera, suara mendesis menusuk telinga berulang kali dipancarkan dari armor Douki Xia Tai. Setelah gelombang ledakan dari kumpulan api berwarna hijau ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Dengan memobilisasi sejumlah besar api surgawi untuk menyerang, itu tidak hanya menghabiskan sejumlah besar Douki-nya, tetapi juga menempatkan beban yang sangat besar pada kekuatan spiritualnya. Api berwarna hijau yang tiba-tiba menempel di tubuhnya menyebabkan ekspresi Xia Tai yang tersembunyi di bawah armor Douki berubah secara drastis. Suhu yang sangat tinggi berulang kali meresap melalui armor Douki dari luar. Paling tidak, itu memanggang kulit Xia Tai sampai merah menyala. Sialan! Apa sebenarnya nyala api ini? Xia Tai mengeluarkan raungan lembut tapi marah di dalam hatinya. Saat ini Xia Tai sangat marah. Dalam pertukaran sebelumnya, setiap kali dia hendak menyerang tubuh Xiao Yan, api berwarna hijau itu akan mengambil inisiatif untuk menerkam ke arahnya, memaksanya untuk menarik tangannya kembali. Oleh karena itu, dia tidak dapat memanfaatkan celah apapun meskipun pertukaran ini telah berlangsung selama lebih dari 10 menit. Sebaliknya, dia ditekan oleh Xiao Yan ke titik di mana dia bahkan tidak bisa bergerak untuk menang. Sesaat lalu, dia mendapat kesempatan untuk memberikan pukulan keras, sesuatu yang sulit didapat. Namun, nyala api sialan itu secara kebetulan menempel padanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah pada pertempuran bodoh seperti ini? Sementara Xia Tai sangat marah di dalam hatinya, tubuhnya dengan cepat ditarik kembali.
Saat dia melakukannya, apapun yang dia tabrak akan langsung dibakar oleh api berwarna hijau dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, Shatai tiba-tiba tampak telah menjadi orang yang menyala-nyala berwarna hijau di mata orang lain sementara dia berulang kali secara acak jatuh ke belakang. Bahkan armor keras di tubuh Shatai, yang seperti cangkang kura-kura, mulai hangus oleh nyala api berwarna hijau itu hingga perlahan menjadi pucat. Saat armor Douki menjadi samar-samar terlihat, nyala api berwarna hijau, yang telah meninggalkan kendali Xiaoyan, akhirnya padam dengan sangat tiba-tiba dengan suara, siu. Keringat menutupi Shatai menghela nafas lega pada api berwarna hijau yang tiba-tiba menghilang. Jika nyala api ini bertahan sedikit lebih lama, dia tidak berani mengatakan berapa lama dia bisa bertahan hanya dengan dagingnya jika baju besinya dikompromikan. Pada saat yang sama Shatai menghela nafas lega, dia mengatupkan giginya dan mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiaoyan dan tanpa sadar mengeluarkan senyum dingin ketika dia melihat wajah pihak lain yang agak redup. Namun, sebelum tawa dinginnya benar-benar keluar dari mulutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku. Di bawah tatapan Shatai, dia melihat Xiaoyan yang awalnya berwajah redup melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Yang terakhir dengan cepat menuangkan 3 pil obat bulat sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya di depan Shatai. Kekuatan obat awal segera mulai menyebar dengan cepat dan keremangan di wajah Xiaoyan sedikit memudar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Setelah mengkonsumsi pil obat seperti seseorang akan mengkonsumsi permen, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Shatai. Dia menggelengkan kedua tangannya sedikit dan nyala api berwarna hijau, yang menyebabkan wajah Shatai menjadi kaku, meledak sekali lagi. Kali ini, bagaimanapun, itu jelas tidak lagi memiliki kekuatan seperti beberapa saat yang lalu. Meski begitu, hanya ini saja yang menyebabkan sudut mulut Shatai berkedut. Biarpun orang ini adalah seorang alkemis, dia tidak perlu memakannya seperti itu, kan? Apakah pil obat tidak membutuhkan biaya? Ekspresi Shatai berubah menjadi sedikit hijau. Namun di dalam hatinya, dia merasakan kepahitan dan kemarahan yang tak tertandingi. Itu sudah tidak tahu malu untuk mengandalkan api aneh itu untuk bertarung. Namun, orang ini benar-benar memakan pil obat itu seperti permen, menggunakannya untuk memulihkan Douki yang telah dia benar-benar habis. Bagaimana Shatai akan melawan ini? Hehe, Xiaoyan tertawa saat melihat ekspresi Shatai. Tatapannya menyapu ke arah Sun Er dan Hujia di samping. Sesaat kemudian, dia mengangkat dagunya dan ketiganya melesat ke depan pada saat bersamaan. Serangan kuat semuanya menuju Shatai. Pada saat ini, cangkang kura-kura keras seperti armor Douki milik Shatai pada dasarnya telah dimasak oleh api inti teratai hijau, Xiaoyan sampai tidak ada yang tersisa. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Tunggu! Api berwarna hijau dengan cepat menyalip bidang penglihatan Shatai. Saat dia mengingat rasa sakit karena dibakar oleh nyala api itu sebelumnya, wajah Shatai berkerut. Tatapannya dengan cepat menyapu keempat temannya yang sudah dikalahkan dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup napas dalam-dalam saat suaranya terdengar di hutan kosong seperti guntur, mengejutkan semua orang. 3 serangan tajam tiba-tiba berhenti tepat saat mereka berada setengah meter dari Shatai. Langkah kaki mereka bertiga terhuyung saat mereka mengingat kembali dengan cara yang sangat gesit. Xiaoyan mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, apa itu? Kami telah kalah. Shatai menghela nafas saat dia berbicara dengan cara yang sangat tidak berdaya. Dengan situasi saat ini, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan. Tentu saja, jika bukan karena nyala api berwarna hijau di tangan Xiaoyan yang menekannya dengan segala cara, dia akan bisa keluar semua dan bertarung melawan 3 orang sendirian. Sayangnya, suara tak berdaya yang dipancarkan dari mulut Shatai perlahan bergema di tanah kosong hutan. Di bawah kata-kata ini, semua orang terdiam.
Kata-kata tiba-tiba dari orang ini yang mengakui kehilangannya memang sedikit terlalu mengejutkan. Dari tampilan situasi sebelumnya, tampaknya dia menekan Xiao Yan saat mereka bertarung. Awalnya, semua orang mengira pertempuran ini akan menjadi lebih intens. Pada akhirnya, suasana hening ini berlanjut lama di tanah kosong sebelum beberapa siswa baru akhirnya pulih. Segera, sorakan seperti guntur mengguncang seluruh hutan hingga bergemerisik. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.